Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih masih bergabung dan masih semangat dalam mempelajari mata kuliah Arsitektur Enterprise. Bersama saya, Andri Maulana, kita akan membahas sedikit pada pertemuan ini. Ini adalah pertemuan yang ke-10. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pengenalan arsitektur TOGAF. Ya. Kemudian di sini adalah pengenalan lebih lanjut tentang penggunaan TOGAF dalam mengembangkan arsitektur enterprise. Nah, kita sudah membahas sebelumnya itu mengenai arsitektur. Ya. Di pertemuan 1 itu Anda sudah membaca tentang arsitektur, apa sih arsitektur itu sebenarnya, gitu kan ya. Itu kalau kita ulang-ulang lagi itu, arsitektur itu adalah sejenis konsep dasar dari sebuah sistem. Dalam lingkungan itu terdapat beberapa elemen-elemen dan juga terdapat beberapa hubungan ya antar elemen, hubungan antar misalnya antar stakeholder seperti itu, atau hubungan antara sistem satu dengan sistem lainnya, serta memiliki sebuah prinsip dari rancangan dan pengembangan sistem yang akan kita bangun. Itu adalah pengertian dari arsitektur. Nah, dalam pengantarnya, framework TOGAF ini memberikan definisi mengenai arsitektur ya. Jadi kalau menurut TOGAF, arsitektur itu memiliki definisi tersendiri. Yang pertama adalah sebuah formal deskripsi dari sebuah sistem, ya, di mana pengertian yang pertama ini menjelaskan bahwa sebuah arsitektur itu merupakan atau pengertiannya adalah sebuah deskripsi formal dari sebuah sistem. Atau juga bisa diartikan bahwa arsitektur itu adalah sebuah rencana detail dari suatu sistem sebagai pedoman untuk penerapan sistem yang mau kita bangun. Itu pengertian nomor 1. Nah, untuk pengertian nomor 2, arsitektur itu bisa berupa komponen dari struktur sistem, atau juga bisa berupa prinsip-prinsip yang menyerupai pedoman untuk mengatur rancangan dalam mengembangkan sistem yang akan kita bangun dari waktu ke waktu. Nah, perbedaannya apa? Kalau di deskripsi pertama, ini kita ambil kesimpulan bahwa arsitektur ini adalah sebagai sinonim dari deskripsi sistem. Ya, artinya sinonim adalah persamaan dari deskripsi sistem. Nah, sedangkan pengertian yang kedua, bahwa arsitektur ini diartikan sebagai petunjuk ya, atau yang sesuatu yang menunjukkan struktur dari prinsip-prinsip sistem yang terlepas dari deskripsinya, seperti itu. Nah, dari dua pernyataan yang berbeda ini, ya, pernyataan ini mencerminkan situasi yang nyata dalam membangun sebuah arsitektur enterprise, di mana sistem perangkat lunak itu pada dasarnya terlihat samar, ya, artinya samar itu artinya tidak bisa kita lihat ke detail atau lebih dalam, gitu ya, sehingga strukturnya itu hanya terlihat pada sisi representasinya aja, sebagai perwakilannya aja, ya, artinya sistem yang kita buat ini hanya kita lihat dari misalnya programnya ini berjalan atau tidak, gitu kan ya, apakah dia mencapai suatu hasil yang diinginkan, apakah dia sistemnya, sebagai contoh misalnya sistem yang mau kita bangun adalah untuk mahasiswa. Nah, bagaimana sistem tersebut kalau kita lihat dari representasinya, apakah sistem tersebut bisa
menginput nilai mahasiswa, ya, mengatur jadwal dosen, mengajar, atau memberikan laporan nilai, tidak secara detail bagaimana sistem itu dibangun, meliputi struktur codingnya, meliputi struktur database-nya, seperti itu. Seperti contoh, arsitektur dalam suatu factories, artinya pabrik gitu ya, atau kapal, atau mesin, ya dia hanya terlihat dari fungsi fisiknya saja gitu. Tapi tidak memungkinkan untuk mengungkap arsitektur itu dari segi sistem IT-nya, ya, bagaimana mesin pabrik itu bisa bergerak, tapi kita mau lebih detail ke dalamnya, meliputi sistem komputerisasinya bagaimana, itu kan, prosesornya apa yang digunakan, logikanya apa, itu tidak sampai seperti itu. Nah, dalam konteks ini, arsitektur ini memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun sistem yang kita buat. Nah, sama seperti kita membangun blueprint, ya, kalau kita mau membangun suatu gedung kan biasanya arsitek itu membuat blueprint, ya, rancangan gambar bangunan yang kita buat. Untuk apa? Untuk sebagai media komunikasi, ya. Dalam bekerjanya nanti apakah bagian membuat pintu misalnya gitu, atau memasang instalasi listriknya seperti apa, itu digambarkan semua dalam bentuk blueprint. Sama seperti itu juga sistem yang mau kita bangun, ada rancangannya, ada rancangan programmingnya, ada dari sisi networkingnya, juga misalnya database-nya dan lain sebagainya. Nah, apabila kita berbicara dengan arsitektur TOGAF, ya, kita memiliki namanya domain dan juga phases. Ya, apa itu phase? Itu adalah sebuah tahapan, ya. Tahapannya bagaimana dan domainnya seperti apa. Nah, ini meliputi 4 elemen. Yang pertama ada bisnis arsitektur, ya, yang meliputi cakupan strateginya, kemudian tujuan sistem yang mau kita bangun gimana, kemudian proses bisnisnya apakah sesuai dengan sistem yang kita bangun, fungsi dan organisasinya. Kemudian data arsitektur ini meliputi dedikasi untuk organisasi dan manajemen informasi. Kemudian dari sisi aplikasi arsitekturnya, bagaimana penyajian aplikasi yang kita buat, itu kan, kebutuhan softwarenya seperti apa, itu kan. Kemudian bagaimana nanti program yang kita buat atau sistem yang kita buat itu dapat berinteraksi dengan user atau pengguna. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu adalah tentang teknologi arsitektur. Jadi ini adalah menjelaskan teknik atau komponen yang digunakan serta jaringan infrastrukturnya. Jadi sistem yang kita buat nanti mau ditaruh di server apa, apakah mau di server lokal atau maukah di server cloud, itu kan, numpang server di perusahaan orang gitu. Kemudian kebutuhan servernya berapa, storage-nya berapa, itu masuknya ke dalam teknologi arsitektur. Nah, pada umumnya, ya, secara alami arsitektur yang mau kita buat itu harus bersifat 3. Yang pertama itu adalah konservasi, artinya dia mempunyai pelindungan, kemudian bersifat menyebar atau menyeluruh, dan yang ketiga adalah kembali ke pedoman arsitektur yang merupakan salah satu aset utama, ya. Nah, inilah peranan dari repositori arsitektur. Nah, repositori arsitektur ini meliputi 4 domain tadi, serta juga meliputi pengetahuan seluruh host atau pengguna, kemudian panduan dalam prinsip arsitektur itu sendiri, dan teknik yang terkait dengan arsitektur enterprise. Nah, repositori ini harus terus berkembang sehingga menjadikan sebuah informasi yang statis, ya. Informasinya bisa dikumpulkan dan menjadi suatu dokumen. Nah, jadi repositori ini juga yang memfasilitasi pengambilan keputusan pada level strategis. Ini adalah bentuk dari perbandingan antara arsitektur domain dan EDM, ya.
Kemarin EDM sudah kita bahas ya. Apa kemarin EDM? Arsitektur Development Method ya. Metode pengembangan arsitektur. Nah, ini sama kalau di arsitektur memiliki domain bisnis arsitektur, di ADM juga sama. Kemudian di arsitektur domain terpisah data arsitektur dengan aplikasi arsitektur, sedangkan di ADM ini masuknya ke arsitektur itu sendiri. Kemudian teknik dari arsitektur juga sama dimiliki pada ADM PES. Agar berhasil melakukan operasi transformasi pada arsitektur yang kita buat terhadap sistem, kita harus benar-benar paham dengan jelas, dengan detail tentang hasil yang mau kita capai atau mau kita dapatkan dari membangun suatu sistem. Nah, pernyataan ini mungkin kondisi yang dianggap sepele, jadi kita membuat suatu sistem tapi kita tidak tahu goalnya itu mau ngapain. Tetapi sangat perlu diperhatikan dalam domain TOGAF ya, yang 4 tadi itu, TOGAF itu memberikan perbedaan serangkaian elemen yang berpartisipasi dalam formalisasi yang lebih terstruktur, yang meliputi pertama strategic objektif ya, kemudian operasional objektif, drivers, recruitment, dan constraint. Nah, ini pengertiannya bisa Anda baca sendiri. Nah, seperti yang kita tahu bahwa aspek organisasi itu adalah merupakan salah satu poin yang paling penting dalam jenis operasi ini. Seperti halnya proses perusahaan, kemudian transformasi arsitekturnya yang melibatkan beberapa kombinasi kegiatan, serta melibatkan peserta yang berbeda-beda seperti stakeholder. Stakeholder itu orang-orang yang memiliki kepentingan dalam mengembangkan arsitektur. Nah, TOGAF ini menangani pernyataan melalui beberapa tema. Ya, ini salah satunya yang pertama adalah stakeholder management, ya, artinya manajemen pemangku kepentingan dalam suatu perusahaan. Kemudian transformasi readiness assessment, kemudian juga efisiensi komunikasi melalui konsep sudut pandangnya. Yang pertama, managing stakeholder. Nah, pertama-tama penting untuk mendefinisikan dengan jelas setiap stakeholder sedini mungkin ya, seawal mungkin kita harus paham nih tentang definisi stakeholder. Stakeholder juga sudah dibahas di pembahasan sebelumnya tuh, kalau nggak salah di pertemuan 1 atau pertemuan 2. Nah, sekarang yang disebut dengan stakeholder management, apa sih itu? Jadi stakeholder management itu adalah merupakan proses menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang paling berdampak dalam perusahaan atau dalam pekerjaan gitu ya, berkomunikasi dengan masing-masing orang dengan cara yang benar atau memainkan peran yang penting dalam sistem yang kita buat. Sebagai contoh seperti ini. Jadi manajer berperan penting dalam mengelola perusahaan. Nah, ini juga masuk dalam stakeholder. Nanti sistem yang mau kita bangun untuk bagian manajer, ya kita harus berkomunikasi dengan manajer. Gitu. Kemudian stakeholder pada bagian lapisan bawah, misalnya bagian marketing, ya, dia kan fungsinya mempromosikan barang atau jasa yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, sistem yang kita mau bangun itu apakah sesuai dengan keinginan dari marketing tersebut. Nah, makanya marketing juga termasuk dalam stakeholder. Jadi kesimpulannya, stakeholder itu adalah orang-orang yang memiliki kepentingan dalam suatu perusahaan atau organisasi untuk mendapat suatu tujuan yang ingin dicapai, entahkah itu benefit atau keuntungan perusahaan yang sedang kita jalani. Nah, karena berhubungan dengan orang-orang, ya, maka muncullah pertanyaan siapa, ya, kata-kata siapa, ya.
siapa yang menentukan bentuk pekerjaan tersebut, ya, kemudian apa yang harus dilakukan. Nah, serangkaian pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab ya, dalam membangun arsitektur menggunakan TOGAF. Yang pertama, who defines goal, yaitu siapa yang menentukan tujuannya, gitu kan? Who again and who lose from the change, from this change, ya. Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan kalau ada perubahan. Kemudian siapa yang mengendalikan proses transformasi, siapa yang merancang sistem baru, siapa yang akan membuat keputusan, siapa yang mengendalikan sumber dayanya, siapa yang mempengaruhi proyeknya agar berjalan dengan baik atau tidak. Nah, semuanya ini harus dituangkan dalam arsitektur yang kita bangun dengan menggunakan TOGAF. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, gitu ya, TOGAF ini dapat merekomendasikan agar posisi-posisi orang-orang tersebut, ya, atau posisi masing-masing stakeholder itu dapat diklarifikasi. Artinya dapat diuraikan sesuai dengan bentuk keterlibatan, tingkat keterlibatan orang tersebut, ya, atau dapat diuraikan berdasarkan level pekerjaannya, seperti itu. Nah, ini di bawah ini adalah bentuk dari level of interest, ya, dimana posisi-posisi itu sudah kita kalau di dalam TOGAF ini dapat diklarifikasi. Sebagai contoh seperti ini. Yang pertama nih, misalnya levelnya level high low, gitu ya. Ini kan posisinya high tapi statusnya di bagian low, ya. Salah satunya adalah keep satisfied, ya, atau bagaimana orang-orang yang dapat menjaga kepuasan dari konsumen, ya, terhadap perusahaan tersebut. Nah, ini bagiannya siapa nih? Apakah bagian marketing atau orang-orang sales, seperti itu. Kemudian orang-orang yang bekerja minimal, ya, minimal dari suatu usaha yang ada di perusahaan tersebut, ya, entah orang-orang yang memiliki jabatan-jabatan bagian bawah, ya, seperti itu, atau key players atau pemain kunci atau pemain inti, ya, yang dapat menggerakkan roda perusahaan ini, seperti apa, ya, contohnya manajer, level direktur, seperti itu. Nah, secara alami pemain kunci, ya, atau kunci pemain-pemain inti ini memainkan peran yang sangat besar dalam menentukan suatu sistem yang dibuat, atau juga dia adalah orang-orang yang berada di garis terdepan dalam semua bidang pengambil keputusan. Kemudian ada yang paling bawah juga di sini adalah keep informed, ya, bagaimana orang-orang di bagian ini dapat menjaga informasi-informasi dari suatu perusahaan. Nah, ini adalah bentuk dari level of interest dari arsitektur TOGAF. Kemudian kualifikasi tersebut, ya, tadi posisi-posisi tersebut itu dirujuk dalam bentuk gambar silang seperti itu tadi. Nah, posisi-posisi ini bisa diisi salah satunya dengan posisi eksekutif manajemen, ya. Ini adalah orang yang menetapkan tujuan strategis atau tujuan arahnya mau kemana dari perusahaan tersebut. Kemudian ada yang namanya posisi klien. Nah, ini adalah orang yang bertanggung jawab atas anggaran yang dialokasikan, ya, baik terkait dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian ada pengguna, the user, ya. Ini adalah orang yang secara langsung berinteraksi dengan sistem yang dibuat. Kemudian ada provider, ya, atau penyedia. Dia adalah orang-orang yang memberikan komponen elemen-elemen dari arsitektur, terutama seperti perangkat lunak, ya. Bagaimana misalnya provider ini bisa menyediakan perangkat lunak untuk sistem yang mau dibuat, atau juga misalnya
internet yang bisa dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi yang dibangun. Kemudian ada namanya sponsor. Sponsor ini orang-orang yang memberi dukungan ya, atau yang mengendarai atau memandu suatu pekerjaan ya. Dia artinya mensupport lah, sebagai support untuk perusahaan. Kemudian juga ada arsitek perusahaan. Nah, ini adalah orang yang mengubah tujuan bisnis menjadi real atau nyata dalam struktur sistem yang dibangun. Kemudian yang kedua ya, ada namanya transformation readiness assessment, atau yang disebut dengan penilaian bentuk dari perubahan. Artinya apa? Artinya adalah bahwa sistem yang kita buat ini siap nggak untuk berkembang, atau siap nggak untuk berubah pada waktu yang akan datang. Misalnya 10 tahun gitu kan, atau 15 tahun, atau jangka pendeknya adalah 5 tahun ya. Bagaimanapun sistem yang kita buat ini harus update. Jadi siap nggak untuk berubah. Nah, banyak proyek-proyek yang dibangun itu gagal karena dimensi ini nggak diperhitungkan. Artinya nggak diperhitungkan sistem yang kita mau bangun tadinya untuk 10 tahun ya, karena dibangun dengan perencanaan yang tidak matang, sehingga dalam waktu kurun 5 tahun saja sistem ini udah nggak update, nggak bisa mengikuti perkembangan dari perusahaan yang berjalan. Tentunya perusahaan ini pasti berkembang. Nah, sistemnya yang kita bangun juga harus selalu up to date, berkembang. Itu maksud dari transformation readiness assessment. Nah, dari kesiapan untuk berubah pada masa yang akan datang, gitu kan ya, itu akan menimbulkan banyak resiko-resiko yang dihadapi. Nah, di TOGAF ini dapat membantu mengurangi beberapa risiko yang muncul gitu, dengan cara pertama, sebuah presentasi yang jelas ya, a clear presentation of the impacts of change made. Artinya presentasi yang jelas tentang dampak perubahan yang akan dilakukan ke depan itu, terutama pada level-level organisasi. Ya, ini harus jelas nih. Nanti kita harus sudah rancang dalam presentasi yang jelas bahwa ke depan itu perusahaan akan berkembang seperti ini, dan lain sebagainya. Yang kedua ini adalah a concrete view of the expected business benefit. Jadi, pandangan konkret tentang manfaat bisnis yang diharapkan dalam bentuk misalnya kasus bisnis. Jadi harus jelas juga tentang manfaat bisnis yang diharapkan itu seperti apa ke depannya. Kemudian yang ketiga, sebuah object assessment dari enterprise IT. Ini merupakan penilaian yang objektif atas perusahaan IT ya, atau bisnis dan bakat keuangan tanpa estimasi kapasitas sebenarnya yang berlebihan. Artinya dapat diperhitungkan juga objektivitas dari perusahaan IT yang mau dibangun, bisnisnya seperti apa gitu kan, atau dari sisi bentuk keuangannya itu harus jelas estimasinya. Kemudian an executive management team, artinya manajemen timnya itu seperti apa, apakah mampu mempertahankan proyek yang dibangun dalam jangka panjang, seperti itu. Yang kelima adalah high quality komunikasi, artinya komunikasi yang baik yang dibangun dalam mencapai tujuan dari perusahaan tersebut apa. Sebagai contoh, untuk mempromosikan pemahaman bersama tentang pasak dan solusi yang diterapkan. Artinya komunikasi yang dibangun ini sangat penting ya dalam mengurangi resiko pengembangan dari sistem yang kita mau buat ke depannya, entah 5 tahun, 10 tahun, seperti apa. Itulah bentuk dari manfaat TOGAF yang kita gunakan. Yang ketiga, nah itu membahas tentang views and viewpoint. View artinya jika sebuah pesan atau informasi ini mau dipahami ya,
dapat dipahami. Nah, aspek yang paling penting yang untuk dipertimbangkan dalam menyampaikan pesan tersebut ya, dalam memberikan informasi tersebut adalah meliputi dua, konten dan bentuknya. Isinya bagaimana, bentuk penyampaiannya bagaimana. Ya, jadi tergantung juga. Kadang kita memiliki ide-ide yang baik, ide-ide yang bagus, tapi ketika menyampaikan dalam bentuk konten yang tidak dipahami, sehingga ide-ide tersebut sulit diterima, atau juga bentuk penyampaiannya kurang baik. Nah, ini tidak akan bisa dipahami. Nah, dalam TOGAF, konsep penyampaian informasi tersebut dalam bentuk viewpoint, artinya dalam bentuk sudut pandang. For example, sebagai contoh, bahwa manajemen eksekutif ya, atau eksekutif manajemen akan lebih tertarik dengan deskripsi yang tingkat tinggi. Ketika PowerPoint Anda menyampaikan mungkin dengan bahasa yang setara dengan eksekutif manajemen gitu, tidak dengan bahasa level bawah dalam mempresentasikan. Begitu juga untuk berkomunikasi dengan staf operasional atau marketing, bahasanya juga bahasa staf dan marketing, sehingga representasi tadi bisa jauh lebih rinci dan bisa diterima. Nah, pada view and viewpoint atau pandangan dan sudut pandang ini menjadi suatu poin yang sangat kritikal atau poin yang sangat penting yang akan mengkondisikan kualitas komunikasi yang ditemui pada setiap fase siklus dari ADM cycle atau arsitektur development method. Nah, akibatnya ya, konsekuensinya atau akibatnya adalah bahwa sangat penting sudut pandang dan pandangan ini harus diterapkan untuk masing-masing pemangku kepentingan atau stakeholdernya. Jadi kayak tadi bahasanya itu harus disesuaikan antara level manajemen dan level staff. Kemudian juga view dan viewpoint ini meliputi arsitektur domain yang 4, yaitu bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Oh, sudah habis? Oke. Jadi slide-nya sampai di situ saja. Nah, saya akan berikan sedikit kesimpulannya, bahwa pada pertemuan ini lebih fokus membahas tentang arsitektur enterprise menggunakan TOGAF ya, di mana kita menggunakan TOGAF ini meliputi 4 domain penting, yaitu bisnis, bisnis data, aplikasi, teknologi ya, bisnis data, aplikasi dan teknologi. Kemudian juga meliputi orang-orang yang berhubungan dengan domain tersebut, seperti stakeholder atau faktor manusia, faktor human ya, yang meliputi tadi itu ada 3. Yang pertama adalah manajemen pemangku kepentingan atau stakeholdernya, kemudian kesiapan untuk perubahan ke depan, kemudian cara bagaimana berkomunikasi yang baik untuk menyampaikan pendapat dalam membangun arsitektur yang akan dibuat ke dalam suatu sistem. Baik, itu saja dari saya. Silahkan kalau ada soal-soal pertemuannya bisa Anda coba ya, bisa Anda latihan untuk menguji sebagaimana Anda paham dengan apa yang saya sampaikan. Saya akhiri, mohon maaf jika ada penyampaian yang salah. Saya tutup materi minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.